Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Menggiana dengan NIM B1B122075. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua materi, yaitu struktur dan siklus penyusunan APBN. Oke, langsung saja kita masuk kepada struktur APBN. Di sini struktur APBN itu terbagi menjadi tiga, yaitu pendapatan dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan. Pendapatan dan hibah itu sendiri adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, retribusi, hasil BUMN atau BUMD, dan lain-lain. Pendapatan di negara digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selain pendapatan negara, terdapat juga sumber penerimaan negara yang disebut dengan hibah. Hibah di sini adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang dirupiahkan, barang, jasa, dan atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah lain, badan atau lembaga dalam negeri, atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Pada pendapatan dan hibah ini terbagi dalam dua kategori, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dalam negeri ini ada penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan pajak penghasilan berupa migas dan non-migas, pajak tertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional yaitu berupa bea masuk dan bea keluar. Yang kedua, penerimaan bukan pajak. Ada berupa penerimaan sumber daya alam berupa migas dan non-migas. Yang migas itu adalah minyak bumi, dan gas alam yang non-migas adalah pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Selanjutnya di sini ada belanja negara. Belanja negara adalah pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Belanja negara dapat mencakup beberapa jenis seperti belanja penyediaan infrastruktur tadi, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan adalah belanja negara. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali sebagai berikut. Untuk belanja negara ini terbagi dalam kedua kategori, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat itu terbagi dalam 8 sub. Yang pertama itu belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga belanja modal, yang keempat pembayaran kewajiban utang, ada utang dalam negeri dan ada utang luar negeri. Yang kelima subsidi. Subsidi sini ada subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi itu ada BBM atau Pertamina dan listrik atau yang disebut dengan PLN. Subsidi non-energi ada 3, yaitu belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Yang kategori kedua itu transfer ke daerah dan dana desa. Ini mencakup 3 bagian, yaitu dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus dan keistimewaan DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana perimbangan di sini ada dana transfer umum, yaitu dana bagi hasil, dan dana alokasi umum atau yang kita kenal dengan DAU. Yang kedua itu dana transfer khusus. Dana transfer khusus ini ada dana alokasi khusus fisik dan ada dana alokasi khusus non fisik. Untuk dana otonomi khusus dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ada dana otonomi khusus dan dana tambahan otonomi khusus untuk daerah keistimewaan Yogyakarta. Yang ketiga
Sini ada keseimbangan primer. Keseimbangan primer ini adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang. Dalam kamus APBN, saldo primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang yang dalam diksi lainnya disebut pula sebagai belanja primer. Bila dampaknya negatif, ini berarti belanja pemerintah masih lebih besar daripada penerimaannya. Begitu juga sebaliknya jika itu positif. Yang masuk ke struktur yang ketiga ini ada pembiayaan. Pembiayaan ini ada 5 kategori, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman, dan yang terakhir pembiayaan lainnya. Pembiayaan sendiri adalah setiap yang dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Untuk pembiayaan utang itu sendiri ada surat berharga negara atau yang disebut neto dan pinjaman neto. Pinjaman neto di sini ada pinjaman dalam negeri, itu berupa penarikan pinjaman dalam negeri dan pembayaran cicilan pokok pinjaman atau DN. Maaf, tadi tertutup yang bagian pembiayaan. Kita lanjut untuk yang bagian kedua itu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi ini ada 8 subbab. Yang pertama itu investasi kepada BUMN, yang kedua investasi kepada lembaga atau badan lainnya, yang ketiga investasi kepada BLU, yang keempat investasi kepada organisasi atau lembaga keuangan internasional atau badan usaha internasional, yang kelima penerimaan kembali investasi, yang keenam investasi pemerintah, yang ketujuh pembiayaan investasi lainnya, yang kedelapan cadangan pembiayaan investasi, dan pada bagian subbab 3 ini pemberian pinjaman, ada kewajiban pinjaman dan pembiayaan lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke struktur. Struktur di sini sudah selesai dan kita langsung masuk saja kepada siklus. Nah, ini ada gambar siklus penyusunan APBN. Saya akan menjelaskan dari siklus yang pertama. Di sini ada 6 siklus. Siklus yang pertama itu ada perencanaan dan penganggaran. Penyusunan rencana kerja mengacu pada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang RKA. Penyusunan kerja Kementerian Negara untuk periode 1 tahun dituangkan dalam RKA. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Menteri Keuangan. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah atau medium term expenditure framework, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran atau yang disebut juga dengan planning dan budgeting. Oke, kita masuk yang bagian kedua, yaitu pembahasan APBN dilaksanakan pada periode Agustus sampai Oktober. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya.
Untuk nota keuangan dan RUU APBN 2014, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dalam dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Oke, kita masuk ke siklus yang ketiga tentang penetapan APBN. Di sini dilaksanakan pada periode akhir Oktober. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberikan kepada menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga. Menteri atau pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Presiden tentang rincian APBN. Dokumen pelaksanaan anggaran ini terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi program dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap sektor serta pendapatan yang diperkirakan. Yang siklus keempat itu pelaksanaan APBN yang dilaksanakan pada Januari awal. Pelaksanaan ini diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah, Direktoral Jenderal Pembendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Kementerian dan Bendahara Umum Negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah pembayar atau SPM, dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Siklus penyusunan yang kelima itu pelaporan dan pencatatan APBN. Laporan keuangan ini disusun oleh menteri atau pimpinan lembaga, disampaikan kepada menteri keuangan selambat-lambatnya itu 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulitas laporan keuangan seluruh instansi Kementerian Negara, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, dan juga menyusun laporan arus kas. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK dan yang paling lambat itu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah. Selanjutnya itu siklus terakhir dari penyusunan APBN itu ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pada periode semester dan anual. Selain pengawasan tadi yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester 1 kepada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk semester 2 dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan semester 1 dan prognosa semester 2 tersebut dibahas dalam rapat kerja antara panitia anggota DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintahan. Itu saja
Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai struktur dan siklus penyusunan APBN. Saya tutup di sini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.